Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang konsep hijrah dalam Islam dan kaitannya dengan hukum pengungsi internasional. Selamat pagi. Presentasi ini akan membahas konsep fundamental dalam Islam, yakni hijrah dan relevansinya dengan prinsip-prinsip modern hukum pengungsi internasional. Kita akan membahas dasar hukum syariah dan prinsip hukum internasional serta membahas hubungan keduanya. Makna hijrah dalam Islam secara harfiah berarti berpindah atau meninggalkan. Merupakan pilar sejarah dan ajaran Islam. Secara syariah, hijrah merujuk pada perpindahan fisik dan spiritual dari lingkungan yang menghalangi pelaksanaan ajaran Islam menuju lingkungan yang memungkinkannya. Pada puncaknya adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi yang menjadi titik balik sejarah Islam. Dasar hukum perintah hijrah ini tertuang dalam Al-Quran seperti dalam Quran Surat An-Nisa 97 yang secara tegas menyatakan bahwa malaikat akan mencabut nyawa orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, yakni orang-orang yang tetap tinggal di tempat ia tidak bisa beribadah dengan bebas, dengan pertanyaannya yakni, mengapa kamu tidak mau berhijrah di jalan Allah? Ayat ini menegaskan kewajiban meninggalkan wilayah kezaliman menuju wilayah yang aman menjalankan agama. Dan ada juga pada Quran Surat Al-Baqarah 218 yang menegaskan bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad di jalan Allah adalah mereka yang mengharapkan rahmatnya. Serta Quran Surat An-Anfal ayat 72 dan ayat 74. Lebih lanjut mengabarkan hubungan persaudaraan dan tanggung jawab antara kaum muhajirin dan kaum ansor membentuk dasar konsep perlindungan dan solidaritas sosial. Jadi inti hijrah adalah perlindungan diri, yakni jiwa, agama, dan akal dari ancaman nyata menuju tempat yang aman untuk beribadah dan hidup sesuai keyakinan. Prinsip utama hukum pengungsi internasional. Dalam hukum pengungsi internasional memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di era modern. Hukum pengungsi internasional intinya adalah Konvensi PBB tentang status pengungsi tahun 1951 dan protokol pada tahun 1967. Konvensi ini mendefinisikan seorang pengungsi sebagai seseorang yang berada di luar negara kebangsaannya karena rasa takut beralasan dan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politik. Dan karena rasa takut itu, dia tidak dapat kembali ke negara asalnya. Prinsip kunci yang ditetapkan dalam konvensi adalah prinsip non-refoulement, yakni prinsip tidak dikembalikan paksa, yaitu larangan mutlak untuk mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana nyawa atau kebebasannya terancam karena alasan-alasan di atas. Ini adalah prinsip inti dan hukum kebiasaan internasional yang tertera dalam pasal 33 Konvensi 1951. Ada lagi yakni prinsip penalization, yakni prinsip tidak dihukum, yaitu pengungsi yang memasuki suatu negara secara tidak teratur tidak boleh dihukum semata-mata karena status masuknya jika mereka langsung melapor dan menunjukkan alasan yang sah, tertera dalam pasal 31 Konvensi 1951. Perlindungan dan bantuan. Negara memberikan akses ke prosedur suaka yang adil, kebutuhan dasar yakni makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, dan solusi jangka panjang yakni repatriasi sukarela, integrasi lokal, atau penempatan kembali ke negara ketiga. Titik temu hijrah dan perlindungan pengungsi. Disinilah konsep hijrah dalam Islam menemukan resonansi yang kuat dengan hukum internasional modern. 1. Rasa takut yang beralasan dan penganiayaan sama seperti kaum muslim awal hijrah karena penganiayaan fisik, psikologis, dan agama. Dari Mekah, definisi pengungsi modern juga berpusat pada rasa takut yang beralasan akan penganiayaan atas dasar tertentu, termasuk agama. Motivasi untuk mencari keselamatan adalah inti bersama, mencari tempat yang aman. Tujuan hijrah adalah mencapai darul aman, yakni tempat yang aman seperti Madinah. Tujuan pengungsi modern adalah mencari negara atau wilayah yang aman, yaitu country of asylum, di mana mereka bebas dari ancaman yang mereka lari.
Prinsip non-refoulement, larangan mengembalikan seseorang ke wilayah di mana nyawanya terancam, mencerminkan semangat yang sama dengan kewajiban hijrah untuk menyelamatkan diri. Mengembalikan paksa seorang muslim yang lari dari penganiayaan agama ke negara asalnya bertentangan dengan semangat larangan dalam hijrah dan prinsip non-refoulement. Kewajiban memberi perlindungan dan bantuan. Konsep persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor di Madinah, di mana Ansor memberikan perlindungan, tempat tinggal, dan dukungan ekonomi, menjadi presiden historis yang kuat tentang kewajiban moral untuk membantu mereka mencari perlindungan, seperti yang dijelaskan pada Quran surat At-Taubah ayat 100, yakni memuji kaum Ansor yang mempersilahkan terhadap orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Contoh kasus nyata yakni kasus Rohingya di Indonesia. Kasus Rohingya memberikan ilustrasi nyata tentang titik temu etnis Rohingya, mayoritas muslim di Myanmar, telah menghadapi penganiayaan sistematis secara etnis dan agama selama puluhan tahun, yakni penyangkalan kewarganegaraan, pemberantasan pergerakan kekerasan massal, dan penghancuran desa. Ini memenuhi kriteria rasa takut yang beralaskan akan penganiayaan berdasarkan ras dan agama dalam Konvensi 1951. Akibatnya, ratusan ribu orang telah melarikan diri, termasuk dengan perahu yang berbahaya ke negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Dan ketika mereka tiba di Indonesia, dasar hukum Islam yakni semangat hijrah, banyak organisasi Islam dan masyarakat di Aceh dengan merujuk pada semangat hijrah dan kewajiban menolong orang yang teraniaya langsung memberikan respon kemanusiaan, yakni menyelamatkan perahu yang terombang-ambing, memberikan makanan dan tempat tinggal sementara dan perawatan kesehatan. Ini mencerminkan peran kaum Ansor di era modern. Dasar hukum internasional dan nasional Indonesia, meski bukan penandatanganan Konvensi 1951 atau Protokol 1967, tetap terkait oleh prinsip non-refoulement yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Indonesia juga memiliki peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Perpres ini mengakui keberadaan pengungsi di Indonesia dan mengatur penanganannya dasarnya oleh UNHCR dan IOM. Sambil menunggu solusi jangka panjang, biasanya penempatan kembali ke negara ketiga. Pemerintahan Indonesia dalam praktiknya umumnya tidak mengembalikan paksa pengungsi Rohingya ke Myanmar karena kondisi berbahaya di sana, menerapkan prinsip non-refoulement secara de facto. Dan yang terakhir yakni kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya adalah konsep hijrah dalam Islam bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi mengandung prinsip-prinsip universal tentang perlindungan bagi mereka yang teraniaya dan terpaksa meninggalkan rumahnya demi keselamatan jiwa dan agama. Prinsip-prinsip hijrah seperti kewajiban menyelamatkan diri dari penganiayaan, mencari tempat yang aman, dan menjadi kewajiban komunitas penerima untuk memberikan perlindungan dan bantuan. Menemukan gema yang kuat dalam prinsip-prinsip dasar hukum pengungsi internasional modern khususnya. Definisi pengungsi, larangan, non-refoulement, dan kewajiban memberikan bantuan kemanusiaan. Kasus Rohingya menjadi bukti nyata bagaimana motivasi untuk mencari keselamatan, semangat hijrah mendorong orang menjadi pengungsi menurut hukum internasional, dan bagaimana tanggapan berbasis kemanusiaan, yakni semangat kaum Ansor bekerja di lapangan mesti dalam kerangka hukum nasional yang terbatas. Pemahaman berdasarkan atas nilai luhur ini, baik yang bersumber dari agama maupun hukum internasional, sangat penting untuk membangun respon global yang lebih manusiawi dan berkelanjutan terhadap krisis pengungsi. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.